Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Foto Terbarumu. Menjadi bahan diskusi panas orang-orang yang tak suka dengan kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Foto terbarumu telah menjadi pusat perhatian yang luar biasa, mengundang berbagai reaksi dan pembicaraan yang datang dari berbagai kalangan dan perspektif. Foto ini tidak hanya mencuri perhatian karena kualitas visualnya yang menakjubkan, tetapi lebih jauh lagi, karena semua pesan yang terkandung dalam setiap detil yang ada di dalamnya. Setiap elemen yang ada dalam foto itu mengandung makna yang dalam, baik bagi mereka yang mengagumi pencapaianmu, maupun bagi mereka yang merasa terancam, atau bahkan tidak nyaman dengan keberhasilan yang telah kamu raih. Bagi mereka yang mendukung dan mengagumimu, foto itu seolah menjadi lambang dari segala pencapaian dan perjalanan panjang yang penuh dengan kesuksesan, kesulitan, dan perjuangan tanpa henti. Mereka melihat gambar itu sebagai sebuah simbol dari kerja keras dan ketekunan yang tak mengenal lelah, serta dari pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk sampai pada titik ini. Mereka melihat ekspresimu yang penuh keyakinan, tubuhmu yang tegap, dan latar belakang yang terpilih dengan hati-hati, yang semuanya berfungsi sebagai bukti konkret dari betapa jauh kamu telah melangkah dalam hidupmu, serta dari betapa gigihnya kamu menghadapi segala tantangan yang datang silih berganti sepanjang perjalanan hidupmu. Semua ini, meskipun hanya dapat dilihat dalam sebuah foto, sesungguhnya menyimpan cerita yang jauh lebih besar, penuh dengan perjuangan yang tidak pernah bisa dipandang sebelah mata. Namun di balik pujian dan kebanggaan yang datang dari mereka yang mendukungmu, terdapat pula mereka yang merasa tidak nyaman, bahkan terancam oleh keberhasilanmu. Bagi mereka, foto itu bukan hanya sekadar gambar, melainkan pengingat akan segala hal yang belum mereka capai dalam hidup mereka sendiri. Sebuah refleksi dari perasaan kurang puas dengan keadaan mereka, serta sebuah cermin yang memperlihatkan betapa jauh kamu telah melampaui batas-batas yang mereka anggap sebagai hal yang mustahil atau tak terjangkau. Mereka yang merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton dan tanpa arah, mulai merasa cemas dan iri melihat bagaimana kamu mampu melangkah jauh, menyentuh pencapaian yang mereka sendiri belum dapat raih. Bagi mereka, gambar itu menambah perasaan tidak aman yang sudah ada sebelumnya dalam diri mereka, mengingatkan mereka pada segala hal yang seharusnya mereka capai, tetapi entah kenapa tidak kunjung terwujud. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin mulai membandingkan diri mereka dengan dirimu, merasa bahwa kehidupan mereka berada dalam stagnasi. Sementara kamu terus berkembang dan semakin jauh melangkah ke depan, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menghalangimu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Tanpa kamu sadari, foto terbarumu telah menjadi bahan perbincangan yang tidak hanya melibatkan orang-orang yang dengan tulus mendukungmu, tetapi juga mereka yang memilih untuk menjauh, mengamati dari jauh, bahkan dengan rasa curiga, dan penuh rasa penasaran yang tak pernah terungkapkan secara langsung. Di tempat-tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya, foto itu menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung selesai, dengan orang-orang yang tak segan-segan untuk mengomentari atau bahkan meremehkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semua perhatian yang tercurah kepada foto itu, meskipun sebagian besar berasal dari rasa iri atau kebencian tersembunyi, tetap menunjukkan bahwa keberhasilanmu telah menempatkanmu pada posisi yang sulit dijangkau oleh banyak orang. Bagi mereka yang terjebak dalam perasaan tak puas dan perbandingan diri yang negatif, foto itu justru menjadi simbol dari segala sesuatu yang belum mereka raih. Dan alih-alih merayakan keberhasilanmu, mereka mencoba mencari-cari celah, berusaha menemukan ketidaksempurnaan dalam setiap elemen foto yang kamu bagikan, mencoba menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda dari niat asli yang ingin kamu sampaikan.
Sebagian besar dari mereka mungkin merasa bahwa keberhasilanmu bukanlah hasil dari usaha dan kerja keras, tetapi hanya semata-mata karena keberuntungan atau faktor eksternal lainnya yang mereka anggap sebagai penentu utama kesuksesanmu. Tanpa sadar, mereka membangun narasi mereka sendiri yang bertujuan untuk meremehkan pencapaianmu. Mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa apa yang telah kamu capai bukanlah hasil dari dedikasi dan perjuangan yang tak kenal lelah, tetapi semata-mata merupakan kebetulan atau keberuntungan belaka. Setiap komentar yang mereka buat, setiap spekulasi yang mereka sebarkan, pada dasarnya hanyalah cermin dari ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan hidup mereka sendiri yang penuh dengan ketidakpastian dan kekecewaan. Namun, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa meskipun mereka berusaha meragukan setiap langkah yang kamu ambil, mereka tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa kamu telah berada di posisi yang saat ini kamu nikmati. Posisi yang telah kamu perjuangkan selama bertahun-tahun. Kamu tahu bahwa setiap pencapaianmu adalah hasil dari ketekunan, kegigihan, dan pengorbanan yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa merubah kenyataan ini. Setiap langkah yang telah kamu ambil merupakan buah dari pertimbangan yang matang, sebuah hasil dari proses yang panjang dan penuh dengan tantangan. Di tengah segala perbincangan yang tak ada habisnya tentang dirimu, kamu tetap melangkah maju dengan keyakinan yang teguh. Kamu memahami bahwa hidupmu adalah milikmu sendiri, dan perjalanan ini adalah perjalanan pribadi yang tak perlu terganggu oleh pendapat orang lain. Meskipun banyak suara yang berusaha merendahkan, menggoyahkan semangatmu, kamu tetap teguh dengan tujuanmu. Kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari persetujuan orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Kamu belajar untuk tidak terlalu mendengarkan kata-kata yang bersifat merendahkan atau mencoba menggoyahkan kepercayaan diri. Karena kamu tahu bahwa mereka yang berbicara dengan cara demikian bukanlah karena mereka ingin membantu, melainkan karena mereka merasa iri atau kecewa dengan diri mereka sendiri. Tantangan terbesar yang harus kamu hadapi bukanlah dari orang-orang yang berbicara di belakang, tetapi bagaimana kamu tetap fokus pada tujuanmu. Meskipun banyak hal yang mencoba mengalihkan perhatianmu, setiap keputusan yang kamu ambil dan setiap langkah yang kamu buat adalah hasil dari refleksi yang mendalam. Dari visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini. Kamu tahu bahwa kesuksesan yang abadi bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat atau mudah, tetapi lebih kepada proses panjang yang penuh dengan upaya dan pengorbanan. Dan meskipun mereka yang sibuk berbicara atau berusaha menemukan kesalahan dalam dirimu, kamu semakin fokus pada apa yang benar-benar penting, masa depan yang ingin kamu ciptakan dan capai. Kamu tahu bahwa mereka mungkin akan terus bergosip atau meragukan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghentikan perjalananmu. Karena dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada tekad yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang tidak bisa dipatahkan oleh pendapat atau kata-kata orang lain. Keberhasilanmu bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menjalani hidup dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai, serta impian yang kamu miliki. Meskipun ada yang terus mencari-cari kekurangan, kamu tetap melangkah maju. Semakin percaya diri dengan siapa dirimu dan apa yang telah kamu capai. Foto terbarumu bukan sekadar gambar, tetapi sebuah simbol dari segala usaha dan pengorbanan yang telah kamu lakukan. Itu adalah bukti bahwa kamu sudah cukup kuat untuk mengatasi segala tantangan. Dan kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Terus maju tanpa rasa takut akan apa yang orang lain pikirkan. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang berada di dekat kamu. Bisa jadi, dia seseorang yang sudah lama mengenalmu. Seseorang yang sering bertemu denganmu dalam berbagai situasi. Atau bahkan seseorang yang selama ini hanya menjadi pengamat diam-diam dalam hidupmu. Dia bukanlah orang asing, tetapi juga bukan seseorang yang bisa benar-benar kamu percaya sepenuhnya. Ada kesan bahwa dia selalu ingin tahu lebih banyak tentangmu, tetapi bukan karena kepedulian yang tulus. Lebih karena rasa penasaran yang bercampur dengan perasaan lain yang sulit dia kendalikan.
Dia adalah tipe orang yang mungkin pernah berbicara manis kepadamu, memberikan pujian-pujian kecil yang tampaknya tulus, tetapi di balik itu ada sesuatu yang terasa kurang jujur. Mungkin dia sering berkata, "Aku ikut senang lihat kamu berhasil," tetapi kata-katanya terdengar seperti formalitas belaka. Atau, saat kamu berbagi kabar baik tentang pencapaianmu, ekspresinya terlihat sedikit berubah. Senyumnya tampak sedikit lebih kaku, tatapannya sedikit lebih lama dari biasanya, dan ada jeda sebelum dia memberikan respons. Dia bukan tipe yang akan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Sebaliknya, dia memilih cara yang lebih halus untuk mengekspresikan perasaannya. Mungkin dia sering mengamati media sosialmu, tetapi jarang menyukai atau mengomentari unggahanmu. Dia membaca setiap pencapaianmu, tetapi tidak pernah memberikan selamat. Dia mendengar kabar baik tentangmu dari orang lain, tetapi tidak pernah menanyakannya langsung kepadamu. Semua ini bukan karena dia tidak peduli, justru sebaliknya dia terlalu peduli. Hanya saja, perhatiannya bukan berasal dari kekaguman, melainkan dari rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali dia melihatmu melangkah lebih maju. Secara fisik, dia mungkin memiliki postur tubuh yang cukup proporsional. Tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu pendek. Wajahnya memiliki ekspresi yang seringkali sulit ditebak. Terkadang tampak ramah, tetapi di saat lain ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa menusuk. Matanya tajam dan seringkali memperhatikan detail kecil tentang orang lain. Jika kamu pernah merasa ada seseorang yang menatapmu sedikit lebih lama dari biasanya, tetapi ketika kamu menoleh, dia berpura-pura melihat ke arah lain, kemungkinan besar itu adalah dia. Warna kulitnya bisa bervariasi, tetapi cenderung sedikit lebih gelap, atau memiliki rona yang lebih hangat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Ada sesuatu dalam caranya berjalan yang mencerminkan kepercayaan diri, tetapi juga sedikit menunjukkan sifatnya yang penuh perhitungan. Dia tidak suka bergerak dengan tergesa-gesa. Setiap langkah yang dia ambil terasa terukur, seolah dia selalu memikirkan bagaimana dia ingin dilihat oleh orang lain. Dalam hal gaya berpakaian, dia memilih sesuatu yang aman, tetapi tetap ingin terlihat menarik. Dia mungkin tidak selalu mengenakan pakaian yang mencolok, tetapi ada detail kecil dalam penampilannya yang menunjukkan bahwa dia peduli dengan bagaimana orang lain melihatnya. Mungkin dia selalu mengenakan jam tangan yang sama setiap hari, atau memiliki kebiasaan menggunakan aksesori tertentu yang mencerminkan kepribadiannya. Dia lebih suka warna-warna netral seperti hitam, biru tua, atau hijau gelap. Warna-warna yang memberikan kesan misterius dan berwibawa. Dari segi kepribadian, dia adalah seseorang yang memiliki ambisi besar. Dia ingin sukses, dia ingin diakui, dan dia ingin mendapatkan tempat yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Namun, terkadang dia merasa bahwa dunia tidak selalu berpihak padanya. Dia bisa bekerja keras, tetapi ada saat-saat di mana dia merasa frustrasi, karena hasil yang dia dapatkan tidak sebanding dengan usahanya. Dia adalah tipe orang yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dia anggap sebagai pesaing. Dia tidak akan mengakuinya secara langsung, tetapi dalam diam dia selalu menilai dan mengukur apakah dia lebih baik, setara, atau justru tertinggal dari orang-orang di sekitarnya. Saat dia melihatmu berkembang lebih cepat, mendapatkan lebih banyak kesempatan, atau menerima lebih banyak pujian dari orang lain, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa terganggu. Dia bukan orang yang suka konfrontasi langsung. Sebaliknya, dia lebih memilih menyampaikan perasaan dan opininya melalui cara yang lebih halus. Mungkin dia tidak akan pernah berkata buruk tentangmu secara terang-terangan, tetapi dia bisa menyisipkan komentar-komentar kecil yang menanamkan keraguan di benak orang lain. Jika ada seseorang yang mulai memuji pencapaianmu, dia mungkin akan berkata, "Iya, dia memang berbakat, tapi aku dengar dia juga punya banyak bantuan dari orang lain." Atau dia akan berkata, "Suksesnya memang cepat, tapi kita nggak tahu juga sih gimana cara dia bisa sampai di sana." Dia juga memiliki sifat yang cukup sabar dalam menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Dia tidak akan terburu-buru untuk menunjukkan pendapatnya, tetapi jika dia merasa ada kesempatan yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang bisa merusak citramu di mata orang lain,
dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Dia lebih menyukai warna-warna yang memberikan kesan stabilitas dan kontrol. Biru tua, hijau zamrud, dan hitam adalah beberapa warna yang sering dia gunakan, baik dalam pakaian maupun dalam preferensi lainnya. Warna-warna ini mencerminkan kepribadiannya yang ingin terlihat berwibawa, kuat, tetapi juga sulit ditebak. Dalam hal makanan, dia lebih menyukai sesuatu yang memiliki rasa yang kaya dan kompleks. Steak, pasta dengan saus krim yang kental, atau hidangan dengan bumbu yang kuat adalah beberapa makanan yang mungkin dia sukai. Dia bukan tipe orang yang terlalu menyukai makanan manis, tetapi dia bisa menikmati makanan ringan yang memiliki perpaduan rasa asin dan gurih. Dia juga mungkin menyukai minuman seperti kopi hitam atau teh dengan cita rasa yang pekat, sesuatu yang bisa dia nikmati dalam kesunyian, sambil merenungkan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Jika dilihat dari sifat-sifatnya, ada 6 zodiak yang kemungkinan besar sesuai dengan kepribadiannya, masing-masing dengan ciri khas yang membedakannya dari yang lain. Scorpio, misalnya, dikenal sebagai sosok yang penuh misteri dan sulit ditebak. Dia seringkali menyembunyikan perasaan dan emosinya, bahkan perasaan iri yang dalam sekalipun, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda jelas kepada orang lain. Kepribadiannya yang penuh teka-teki membuatnya sering terlihat lebih kompleks daripada yang sebenarnya. Capricorn, di sisi lain, adalah individu yang ambisius dan pekerja keras, selalu berusaha mencapai tujuan dengan ketekunan yang luar biasa. Namun, ia bisa merasa sangat frustrasi ketika melihat orang lain tampak mencapai kesuksesan lebih cepat darinya, meskipun ia telah bekerja keras untuk mencapainya. Virgo, dengan sifatnya yang sangat kritis dan analitis, seringkali terlihat seperti pengamat yang cermat. Meskipun ia bisa membahas orang lain dengan cara yang terkesan objektif dan rasional, seringkali ada perhitungan tersembunyi di balik kata-katanya, sehingga apa yang tampak sebagai evaluasi bisa saja sebenarnya merupakan penilaian yang lebih dalam dan penuh pertimbangan. Gemini, yang sering dianggap sebagai sosok yang mudah beradaptasi dan menyenangkan di depan umum, bisa sangat berbeda di balik layar. Meskipun tampil ramah dan manis, ia bisa menjadi salah satu yang paling banyak membicarakan orang lain di belakang. Seringkali dengan tujuan untuk menggali informasi atau mencari celah dalam hubungan sosial. Libra, dengan sifatnya yang suka mencari keseimbangan, juga sangat sensitif terhadap perhatian yang diterimanya. Jika ada orang lain yang mendapatkan lebih banyak perhatian atau pengakuan daripada dirinya, ia bisa merasa terganggu dan berusaha menarik kembali pusat perhatian itu dengan cara-cara yang sangat halus dan elegan. Terakhir, Taurus, yang sangat menyukai kestabilan dan kenyamanan dalam hidupnya. Tidak terlalu suka dengan perubahan besar yang datang begitu cepat. Jika kamu berkembang atau berubah terlalu cepat, dia bisa merasa sulit menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut, dan mungkin menunjukkan sikap yang cenderung konservatif atau perlahan-lahan menutup diri dari perkembangan yang ada. Semua zodiak ini memiliki cara masing-masing dalam merespons dunia di sekitar mereka, dan masing-masing memiliki sisi yang bisa sangat menarik untuk dipahami lebih dalam. Pada akhirnya, dia mungkin tidak akan pernah mengakui bahwa dia terganggu dengan pencapaianmu. Namun, dalam diam, dia terus memperhatikanmu. Bukan karena dia mengagumimu, tetapi karena dia masih berusaha memahami bagaimana kamu bisa terus bersinar, sementara dia merasa masih berada di tempat yang sama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5151 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.